Halo semua, khususnya kelas 9. Pak Mul hari ini mau ajak kalian untuk mengerjakan soal latihan ujian nasional sebanyak 40 soal. Ya, semoga bisa dipahami dan tetap semangat ya. Kita mulai dari nomor 1. Jika ada operasi disimbolkan dengan segitiga, berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Nah, kita diminta menghitung ini. Kita kalikan 7 kali 5 ya. Kalikan bilangan pertama dengan yang kedua. Kemudian ditambah dengan 3 kali bilangan kedua. Ini negatif 35 ditambah 15. Jadi negatif 20. Nah, udah. Untuk ini sederhana ya. Kemudian nomor 2. Bapak dan paman menanam padi pada suatu bidang sawah. Bapak dapat mengerjakan sawah tersebut selama 12 hari. Sementara paman dalam 6 hari. Seandainya bapak dan paman bekerja bersama, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu titik-titik. Artinya pasti lebih sedikit ya. Kita coba hitung dengan mulai dari berhitungnya dari 1 hari dulu. 1 hari bapak itu berarti karena dia bisa menyelesaikan selama 12 hari, maka dalam 1 hari bapak bisa mengerjakan 1/12 pekerjaan. Lalu paman 6 hari berarti dia 1/6 pekerjaan. Nah, ketika bapak dan paman ini bekerja bersama, berarti tinggal ditambah ya. Bapak ditambah dengan paman, dia akan bisa mengerjakan dalam waktu ini ditambah ya. Ini jadi 2/12, jadi 3/12 pekerjaan. Oke, ini bisa disederhanakan. Saya geser ke sini saja. Jadi bapak ditambah paman itu sama dengan 1/4 pekerjaan dalam waktu 1 hari ya. Nah, artinya untuk menyelesaikan kita sebut sebagai 1 pekerjaan. Ini tinggal dikali dengan 4. Nah, oke. Nggak kelihatan ya. Nah, itu dikali 4 supaya ini menjadi 1 ya, 1 pekerjaan. Jadi bapak dan paman bekerja dalam waktu 4 hari. Nah, begitu. Oke. Lalu nomor 3. Ini kita bicara tentang belanja. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama, daftar harga dan diskon seperti pada tabel. Oke. Lalu Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di toko manakah Ali berbelanja agar memperoleh harga yang paling murah ya? Kita akan berhitung dari yang angka yang kecil dulu. Ini kebetulan persentasenya hanya bertambah 5 ya, 10, 15 dan seterusnya. Kita mulai dari yang 10% dulu. 10% kita kali dengan ini 80.000 coret ya, sama dengan 8.000. Nah, ini saya letakkan di sini yang baju 8.000 begitu. Lalu 15%-nya berarti ini setengahnya ya, ditambah setengahnya berarti ditambah 4. Ini menjadi 12.000. Lalu ini 16.000. Ini 20. Nah, kemudian celana. Kita mulai dari yang kecil 10%. Kalau 10% dari 100.000 berarti tinggal 10.000 saja, mudah kan? Nah, ini 15% tinggal nambah 5.000. Nah, begitu. Terus 20.000, ini 25.000. Lalu kita jumlah yang paling murah itu yang Ali harus berbelanja ya. Tambahkan ini 20 tambah 10, 30.000, 31, 32, 33. Jadi yang paling murah adalah di toko Rame. Hanya 30
diskonnya sebentar. Ali membeli di toko manakah berbelanja agar memperoleh harga yang paling murah? Oh, salah ya. Yang paling murah adalah toko yang ini, toko Indah, karena diskonnya paling besar. Oke. Maaf ya kalau yang ini diskonnya paling kecil. Oke, jadi sekali lagi nih diskonnya yang paling besar karena yang dihitung tadi diskon ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4, perhatikan denah rumah Ajijah. Luas rumah Ajijah, berarti kita akan lengkapi dulu. Ini 2, kita kasih 2 cm. Ini 3, kita kasih 3 cm. 265, ini totalnya adalah 13 cm. Di sini juga 13 cm ya. Lalu skalanya adalah 1:100, berarti menjadi 1300 cm atau sama dengan 13 meter ya. Ini sama, artinya ini bangun persegi ya. Jadi luasnya adalah 13 kuadrat. 169. Nomor 5, perbandingan uang Ani dan Ina 3:5. Jumlah uang mereka 400.000, selisih keduanya, berarti kita hanya akan mengambil selisih dari perbandingannya, itu 5 dikurang 3 ya. Kemudian ini bawahnya adalah penjumlahannya dikali dengan 400.000. Nah begitu ya. Ini jadi 8, ini jadi 2 ya. Kemudian coret 5 ya, sama dengan 2 kali 5 10, nolnya 1 2 3 4, 1 2 3 4, jadi selisihnya 100.000. Oke, lalu misalkan Pak, bagaimana kalau yang ditanya uang Ani saja misalkan. Nah, uang Ani cukup dituliskan Ani misalkan. Ani berarti berapa nih? 3 ditambah 5/8. Oh, ini 3 ya Ani. 3. Terus kemudian dikali dengan 400.000. Nah, begitu. Ini coret 5. Terus 3 kali 5 15. Nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, kalau ditanya uang Ani, berarti uang Aninya adalah 150.000. Pasti nanti uang Inanya adalah 250 ya. Oke, lanjut nomor 6. Hasil dari ini bentuk akar, kita sederhanakan. 45 itu 9 kali 5 boleh ya. Terus kemudian dikurang 3. 80 salah satu bilangan akarnya adalah 16 kali 5 ya. Ini akar 9-nya 3, akar 5 dikurang 3 kali akar 16-nya 4, akar 5 ya. Jadi 3 akar 5 dikurang 12 akar 5, seperti pengurangan biasa. 3 dikurang 12 itu negatif 9 akar 5. Oke ya, nih. Kemudian nomor 7, ini sifat jika ada A pangkat N dipangkatkan N, maka A pangkat M dikali N. Kita akan bawa ini ke sini. 256 itu adalah 16 pangkat 2. Oke, kemudian pangkat 2/3. Nah begitu ya, pangkat 3/4. Nah gini, ini kalau dituliskan menjadi 16 pangkat 2 kali 2/3 kali 3/4. Begitu, ini dicoret. Oke, 4 dengan 2 1 2, kemudian 2 dengan 2, jadi hasilnya tinggal 16 karena pangkatnya tinggal 1 ya.
Selesai. Sini hasilnya adalah 16. Kemudian nomor 8. Kita akan merasionalkan ya. Jadi ini 2/4 tambah akar 3 ini dikali dengan 4. Ini min, ini plus berarti ini min ya. Akar 3/4 min akar 3. Terus kalikan ini 8 dikurang, atau masih tetap dalam bentuk begini dulu juga boleh. 2 dalam kurung ya. 4 min akar 3. Nah, begini saja dulu boleh. Per ini 16 akar 3 kali akar 3 ya. Jadi hasilnya adalah ini 2 dalam kurung 4 min akar 3 per 13 bisa ya. Lalu ini dikalikan 8 dikurang 2 akar 3 per 13. Oke, ada di sini. Dan nomor 9. Selisih antara banyak persegi yang diarsir dengan yang tidak diarsir pada pola ke-8. Nah, ini berarti ya 3 dikurang 1 2. Ini semuanya 9 ya. 9 dikurangi 3 berarti dia 6. Begitu ya selisihnya ya. Lalu ini sebentar, maaf. Ini 6 dikurangi 3, ini 3. Selisih persegi yang diarsir dengan yang tidak ya. Oke. Terus kemudian ini 4 3 10 dikurangi dengan 6 berarti ini 4. Dan seterusnya dia akan membentuk bilangan berurutan ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya, begitulah ya. Oke, jadi urutan pola ke-8. Kalau ke-8 berarti dia jawabnya adalah 7 karena dia mulai dari angka 2 ya. 7 9. Aduh. Maaf, 9. Karena mulai dari angka 2, kalau yang ke-8 berarti 9. Oke, maaf ya. Kemudian nomor 10. Suku kedua dan kelima barisan geometri berturut-turut adalah 6 dan 162. Nah, sekarang kita akan mencari suku ke-8 ya. Suku ke-8. Kalau kita tuliskan ini UN sama dengan A R pangkat N-1 ya. Jadi kalau untuk U2 nya 6 sama dengan A R pangkat 5 ya, karena dia N-1 ya. Kemudian ini U2 ini 1. Terus kemudian U5 suku kelima ya. Suku kelimanya adalah 162 sama dengan AR pangkat 5 dikurang 1 4 ya. Nah, ini kita buat menjadi A sama dengan 6 per R. Yang ini A sama dengan 162 per R pangkat 4 ya. Oke. Lalu kita ubah menjadi A sama dengan A ya. Jadi 6 per R sama dengan 162 per R pangkat 4. Ini bisa dicoret, 3 dikurangi 4 dikurangi 1 3 ya. Lalu ini dicoret, disederhanakan menjadi dibagi 6 ya. Dibagi 6
Hasilnya adalah 162 dibagi 6. Ini 2. Kemudian sisa 4 dibagi 6, 7. Jadi 27. Kemudian kali silang. Ini R pangkat 3, ini kali silang 27. Jadi R sama dengan 3. Oke. Kemudian kita akan menghitung suku ke-8, berarti dia U8 sama dengan A. Berapa A-nya? A-nya belum dicari ya. Oke. A-nya kita cari dulu di sini saja ya. Kita pakai yang ini. 6 sama dengan A R pangkat 1 ya. Berarti dia A sama dengan ini, boleh nih, 6 per R-nya adalah 3. Jadi A-nya sama dengan 2. Jadi U8 kita masukkan rumusnya. 2 dikali dengan 3 R pangkat 7. Karena 8 dikurang 1 ya. 2 kali dengan 3 pangkat 7 itu berarti dia 81 dikali 27 begitu ya. Oke. Kita kalikan ini. 2 dikali ini 7, ini 2. Saya mengalikannya begini, 1 kali 7 7. 1 kali 2 2, 8 kali 7 56, ditambah 2 58 ya. 58 simpan 5, 8 kali 2 16, tambah 5 21. Kemudian dikali dengan 2 4. Nah, ini ujungnya 4. Sudah pasti benar. Gitu ya. Dan seterusnya nggak usah dihitung. Oke. Karena ujungnya sudah benar. Kemudian nomor 11. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dengan tiap bagian membentuk barisan geometri ya, sama. Jika potongan terpendek 7, kalau terpendek 7 berarti ini sudah menjadi A. Oke. Ini senti, ini meter ya. Ini kita rubah menjadi 224 cm. Oke. Ini adalah U6. Maka panjang tali seluruhnya kita akan tentukan R. Kita pakai U6 ya. U6 sama dengan A R pangkat 6 min 1 begitu ya. U6 nya adalah 224, A nya 7, kemudian R pangkat 5. Coret. Ini 32 ya. Jadi R sama dengan 32 itu 2 pangkat 5. Jadi R nya sama dengan 2. R itu lebih dari 1. Karena R lebih dari 1, maka rumus SN nya adalah jadi rumus N A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Ini R nya lebih dari 2 ya. Kita masukkan angkanya. A nya 7, R nya 2, N nya adalah 6 pangkat 6 dikurang 1 per 1 ya. 2 dikurang 1 ya. Nah, kita tinggal kali 7 kali 2 pangkat 6 itu 64 dikurang 1 berarti 63. Lalu kalikan ini 1 simpan 2 4 3. Oke. Jadi 4 3 ini 4 ini kali 4 1.
Lanjut nomor 12. Harga 1 ikat bayam dengan harga 2 ikat kangkung ya. Ini harga 1 ikat sama dengan ya, 1 ikat bayam dan harga 2 ikat kangkung sama. Lalu Bu Aminah membeli 20 ikat bayam dan 50 ikat kangkung seharga 225.000. Jadi Bu Aisyah membeli 25 ikat bayam dan 60 ikat kangkung. Harga yang harus dibayar adalah, nah, kita akan menghitung. Kita tuliskan dulu 20 bayam ditambah 50 kangkung sama dengan 225.000 ya. Oke. Artinya kita akan mengatakan bahwa karena harga 1 ikat bayam sama dengan 2 ikat kangkung ya, berarti ini bisa diganti dengan menjadi dibagi 2 ya, 25 bayam. Oke. 225.000. Kemudian ini kita tambahkan menjadi 20. Ini 20 ini jadi 45 bayam. Ini 225.000 ya. Lalu ini disederhanakan 5 ya. Berarti harga bayamnya adalah 5.000 ya. Karena harga bayam 5.000, otomatis harga kangkung itu setengahnya, berarti dia 2.500. Oke. Lalu Ibu membelinya 25 bayam ditambah dengan 60 ikat kangkung. Kita langsung ganti saja menjadi 30 bayam ya, karena setengahnya. Ini ditambah menjadi 55. Oke, bayam. Tinggal dikali 55 dikali dengan bayamnya adalah 5.000. Nah, begitu ya. 0, 0, 0, kemudian 5 kali 55 simpan 2, 27, jadi 275.000. Oke. Terus kita ganti materi ke himpunan. S adalah bilangan genap. Kita tuliskan bilangan genap itu berarti dia 2, 4, 6 dan seterusnya sampai 18 ya. Kemudian bilangan kuadrat, ini 4 dan 9 karena dia bilangan kuadratnya kurang dari 4, 9 dan 16 ya, sampai 16. Lalu ini bilangan kelipatan 4, 8, 12, 16, kurang dari 20 ya. Nah, sekarang kita cari yang sama. Yang sama berarti ini 4, 4, lalu 16, 16. Oke. Nah, karena kedua ini memiliki himpunan yang sama, maka mereka akan saling berkait. 4 dengan 16-nya yang jadi 1. Nah, ini dia ya. 4, 16. Kemudian P-nya masih ada 9, kemudian Q-nya masih ada 8 dan 12. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini jawabannya. Lalu nomor 14. Hasil pendataan 24 siswa pernah berwirausaha ke Bandung dan 16 siswa ke Surabaya. Jika terdapat 40 siswa dalam kelas, 5 siswa belum pernah ke keduanya. Banyak siswa yang
pernah berwirausaha ke kedua kota itu. Kita buat seperti ini dulu. Ya, begini ya. Ini Bandung, ini Surabaya. Lalu ini yang belum pernah, ke Bandungnya 24 dikurangi dengan X. Kemudian ke Surabayanya 16 dikurangi dengan X. Lalu ini 5. Jadi kita jumlahkan menjadi 24 min X ditambah X ditambah 16 min X ditambah 5 sama dengan 40. Ini ya. Ini dicoret. Kemudian ini ditambah. Ya, ini ditambah jadi 45. Tinggal min X sama dengan 40. 45 min 40 sama dengan X. Ini pindah ruas jadi positif. Oke, jadi 5 sama dengan X. Oke. Jadi yang ikut keduanya juga sama dengan yang belum pernah. 5. Kebetulan saja angkanya sama ya. Lalu nomor 15. Perhatikan, nah pernyataan yang benar. Ini selisih kuadrat. Oke, benar ya. Plus minus. Kemudian ini 2 kuadrat, depannya benar, belakangnya benar. Nah, yang tengah ini hasilnya dari negatif 3 kali X. Negatif 3X ditambah dengan 2X kali 1. Negatif 3 ditambah 2X. Artinya harusnya hasilnya adalah negatif. Ini positif. Ini salah. Kemudian yang ini 3X min 2X. Nah, ini benar. Kemudian 4X min 5X sama plus 1 harusnya negatif. Ini salah. Berarti 1 dan 3. Oke. Terus nomor 16. A-nya ini 3, 4, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, berarti NB pangkat NA ya. NB-nya 4, NA-nya 3. Sama dengan 64. Oke. 17. Nah, kita masukkan saja 8 dikurangi 2 dalam kurung. Ini menjadi 4A min 2 ya. Jadi tinggal disederhanakan. 8A plus 4. Jadi dia ini tambah 12 min 8A. 12 min 8A. Oke. Tarif taksi. Sebuah kota, 2 perusahaan taksi A dan B. Terus kemudian penumpang taksi memilih tarif taksi yang lebih murah. Yunia ingin pergi ke mall berjarak 15 kilo dari rumahnya. Agar memperoleh biaya yang lebih murah, taksi manakah yang sebaiknya akan digunakan? Artinya kita akan menghitung suku ke ya, suku ke 15 karena dia jaraknya 15 kilo ya. Jadi nanti yang paling murah itulah yang akan diambil oleh Yunia. Lalu awal, jadi ini maaf yang mungkin belum pernah ya. Ketika kalian naik taksi, begitu buka pintu itu taksi A sudah membayar 7.000. Dan taksi B juga harus membayar 10.000. Itu baru buka pintu ya. Nah, setelah masuk berjalan 1 kilo pertama segini ya. Lalu kemudian 2 kilo berikutnya akan bertambah ini dari 9,5 ke 12, berarti ini 12 ini 2.500 ya. Selisihnya 2.500. Jadi yang taksi A kita kerjakan di atasnya sini ya. Yang taksi A itu untuk U15-nya ini kita gunakan rumus biasa ya. A-nya
ini adalah pertama itu awalnya ini 7.000 begitu ya, 7.000. Terus kemudian ditambah dengan bedanya adalah 2.500 dikali dengan n-1, berarti dikali dengan 14 ya. Ini rumus biasa ya, UN sama dengan A plus B n-1 ya. Terus kita hitung 7.000 ditambah ini 25 kali 14. Cara mengali angka 25 itu mudah ya. 14 itu dibagi dengan 4, 3, sisa 2 kali 25, berarti 50. Ini ya. 35.000 ditambah 7, berarti ini 42.000. Oke. Terus kemudian untuk yang B, maaf ini ke atas ya. Yang B ini selisihnya 2.000, kemudian pertamanya adalah 10.000 ya. 10.000 begitu, ditambah tadi ada selisihnya 2.000 dikali dengan 14 ya. 10.000 ditambah 28.000 ya, tambah 28.000 sama dengan 38.000. Oke, jadi Yusnia ini punya pilihan, sebaiknya dia naik taksi B ya, taksi B dengan selisih 4.000. Kita lihat taksi A udah jelas salah ya, taksi A salah. Kemudian taksi B ada 2, lebih murah karena lebih kecil sehingga akan terus menerus. Kita akan memilih yang D selisih 4.000. Mengapa? Karena ini kita hanya bicara tentang Yunia saja ya. Sementara kalau untuk yang kilometernya kecil itu justru lebih murah yang A. Karena kilometernya lebih banyak, maka lebih murah yang B. Dan dalam konteks ini kita hanya bicara tentang Yunia, bukan secara keseluruhan yang akan naik taksi lebih dari puluhan kilometer ya. Bisa dipahami kenapa kita memilih yang D bukan yang B ya, karena kita hanya bicara tentang Yunia. Lalu nomor 19, tangga. Untuk kita akan diminta mencari kemiringan. Nah ini 3, 5, ini 4, triple ya, triple. Nah kemudian kemiringan ini M, gradien. Jadi yang paling mudah itu kalau dituliskan sebetulnya ini koefisien J per koefisien X. Kalau kalian mau gampang menghafalnya tinggal tegak dibagi datar. Nah ini cara bodohnya begitu ya. Nah, jadi 4/3. Udah selesai ya. Ini yang paling mudah menghafal. Ini lanjut ke nomor 20. Persamaan garis melalui 4,3 dan bergradien J negatif 2. Kita punya rumus Y min J1 sama dengan M X min X1. Ini wajib hafal, tinggal dimasukkan angkanya. Nih min 3, nih min 2, X, nih min 4 ya. Lalu kali negatif 2X plus 8. Nah kita lihat pilihan gandanya seperti apa. Oh bentuknya seperti ini, berarti kita susun sesuai dengan pilihan ganda ya. Ini pindah jadi plus 2X, ini negatif 3 min 8 sama dengan 0. Y plus 2X min 11 sama dengan 0. Kita cari ya, yang A. Oke. Nomor 21 nih. Perhatikan gambar di samping persamaan garis L. Ini L, ini K ya.
Jadi kita yang L itu hanya garis sembarang, tapi kita punya yang A. Nah, jadi ini ada tanda tegak lurus, di mana syarat tegak lurus begini, M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Kita punya K, ini adalah 1. Ini kita kasih nama K, ini kita kasih nama L saja ya. Ini MK nya ini 1/2 ya, karena dia miring ke kiri berarti negatif, dikali dengan ML sama dengan min 1. Jadi ML nya sama dengan ini ke sana, tinggal dibalik ya. Jadi dia di min 1 dikali min 2/1 begitu. Jadi ini menjadi 2 positif ya. Oke. Lalu kita akan mencari nilai persamaan garis L. Kita sudah punya gradiennya kita sudah punya. Lalu kita akan menentukan persamaannya sama dengan yang nomor 20 tadi. Ini melalui 2,0 ya. Oke, melalui 2,0, gradiennya 2. Berarti kita tuliskan Y min Y1 sama dengan ML X min X1. Y min ini 0 ya, kurangi 0 sama dengan ini positif 2 X min 2 ya. Kemudian Y sama dengan 2X min 4 ya. Y sama dengan 2X min 4. 2X min 4. Oke. Lalu nomor 22. Seorang tukang parkir mendapat uang 17.000 dari 3 buah mobil dan 3 buah motor. Oke, kita tuliskan dulu. 3 mobil kita singkat dengan M, ditambah dengan 5 motor pakai T ya, 17.000. Terus kemudian 4 buah mobil ditambah 2 buah motor sama dengan 18.000. Nah, jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh. Kita akan hitung ini dengan eliminasi. Kita hilangkan M-nya ya, kali 4 kali 3 supaya sama, begitu maksudnya ya. Kali 4, 12M ditambah 20T sama dengan ini 000 8 simpan 2 6 ya. Lalu ini kali 3, 12M ini 54. Nah begitu ya. Kemudian dikurang, ini habis ya, ini tinggal 14T, ini dikurang jadinya 14.000. Jadi motor sama dengan 1.000 ya. Lalu kita akan cari mobil, kita masukkan ke sini. 3 mobil sama dengan 17.000 dikurang ini motornya 1.000 ya, berarti dikurang 5.000. 3 mobil sama dengan 5 ini tadi mana, 5.000 ya, ini 12.000. Jadi mobil sama dengan 4.000 ya. Mobil 4.000, motor 1.000. Kita kali sini ya, 20 mobil kali 4 berarti 80.000 ya, ditambah motornya 1.000 kali 30 30.000, jadi sama dengan 110.000. Oke. Lalu nomor 23.
Pada gambar di samping kita ditanya pelurus sudut KLN. Nah, pelurus sudut KLN, kita lihat KLN ya. Pelurusnya berarti di sini. Ini namanya pelurus. Nah, begitu ya. Sudut KLN. Kita akan cari X-nya dulu ya. Ini 3X ditambah 15 ditambah 2X ditambah 10 sama dengan 180 ya. Tambahin 5X 180 dikurang ini 25. 5X sama dengan 155. Jadi X nya sama dengan 31 ya. 31. Lalu kita akan hitung pelurus ya. Pelurus sudut KLN. Ini sudut KLN nya di sini, pelurusnya di sini ya. Jadi sama dengan 2X plus 10. Oke. 2 kali X nya 31 ditambah 10. Jadi sama dengan 62 plus 10 sama dengan 72. Begitu. Terus nomor 24. Perhatikan gambar. Besar sudut BAC. BAC. Oke, di sini ya. Ini tanya berapa? Kita akan cari nilai X-nya ini. Ini ditambah sama dengan 180 ya. 3X ditambah 4X jadi 7X sama dengan 180 dikurang ini 5 ya. Jadi 7X sama dengan 175. X-nya sama dengan nih dibagi dengan 7 itu 2 kemudian 5 ya. X-nya 25, kita masukkan ke sini. 3 kali 25 berarti ini 75 derajat. Maka besar sudut A-nya ini adalah 180 dikurang 75 derajat ditambah 50 derajat. Yang ini ya. Oke. 180 dikurangi 125 derajat. Jadi sama dengan 55 derajat. Oke. Terus nomor 25. Panjang sisi sebuah segitiga PQR dengan P lebih besar dari Q lebih besar dari R. Pernyataan yang benar. Ini sebetulnya kita hanya bicara tentang sebuah logika ya, karena tidak ada angka apapun. Kalau P ditambah Q kurang dari R, ini udah jelas salah ya. Kemudian Q dikurangi R lebih besar dari P, ini apalagi kecil dengan kecil masa lebih besar ya. Lalu P dikurangi dengan Q bisa jadi kurang dari R, nah ini benar. Kemudian P dikurang R bisa lebih besar dari Q, ini salah. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke nomor 26. Luas daerah yang diarsir. Nah, gambar ini kalau diperhatikan seperti ribet ya. Jadi kita akan melihat gambar PQS. PQS itu alasnya 8, tingginya adalah ini semuanya ya. Ini semuanya tingginya 8 cm ya. 3, 2, 3, oke. Jadi luas yang diarsir itu segitiga PQS dikurangi dengan yang tidak diarsir. Segitiga PQR juga dikurangi dengan yang tidak diarsir. Berarti kita akan menghitung ini ditambah ini dikurangi 2 kali yang tidak diarsir. Oke. Kita akan tuliskan menjadi luas arsir itu sama dengan luas segitiga P
PQS dikurangi, kita ambil tempat yang lebar sini ya. Nah, ini coret. Jadi luas luas daerah arsir ya, luas arsir sama dengan luas segitiga PQS. Kita lihatin gambarnya, ditambah luas segitiga ini PQR dikurangi dengan 2 kali ini yang tidak diarsir ya, 2 kali luas segitiga PQT. Kita masukkan angkanya, alas kali tinggi, ini berarti dia 8 kali 8 per 2 ditambah yang ini 8 kali tingginya adalah 3 ditambah 2 ya, 5 per 2 dikurang 2 kali yang tidak diarsir 8 dikali ini tingginya 3 per 2 begitu ya. Coret 4, ini 32 ditambah coret 4, 20 dikurang coret ini kaliin 24 ya. Jadi tambah 52 dikurang 24 sama dengan 28. Nah, begitu ya. Ya. Nih. Oke. Lalu nomor 27. Ahmad memiliki kebun berbentuk persegi panjang, ukurannya 24 kali 16. Di sekeliling kebun ditanami pohon, dimulai dari satu titik sudut. Jika banyak pohon 20, berapa jarak? Nah, jaraknya berarti ya, jarak itu sama dengan ini keliling dibagi dengan banyak pohon. Nah, begitu ya, banyak pohon. Jadi kelilingnya adalah 2 kali 24 ditambah 16 dibagi dengan banyak pohonnya 20. Tinggal dituliskan 2, ini ditambahkan 40 dibagi 20 ya, coret 2 kali 2 4. Nah, begitu. Oke. Terus nomor 28. Nomor 28 dulu ya. Sebuah kapal berlayar ke arah timur begini. Kemudian ini 45 km, 45 km. Berjauh sejarak ke utara ini 60. Jarak terdekat ya. Kita tuliskan dulu 45, 60. Kita pakai triple saja yang paling mudah ya. Ini FPB-nya berapa? 15. Berarti 3, 4. Pasangan satu lagi adalah 5. FPB 15 ini tinggal dikali 5. 75. Nah, begitu ya. Ya, dibuat mudah saja ya. Kemudian 29, bidang yang tegak lurus dengan BDAE. Ini tinggal ke sana. Tuh. ACGE. Nah, begitu ya. Terus lanjut yang mudah ya, kita buat mudah saja ya. Al-Ghifari membuat kerangka akuarium berbentuk balok, terbuat dari aluminium berukuran 150, 80. Harga 1 meter 60.000. Biaya yang diperlukan berarti kita akan menghitung banyaknya rusuk ya. 1 meter artinya ini kita buat senti, berarti 4 kali panjangnya 1, lebarnya ini setengah 0,5, ini 0,8 ya meter. Oke, dikali dengan 60.000. Nah, begitu. 4 dikali ini ditambah menjadi ini 1 jadi 2,3 kali 60.
Ini kalikan, hasilnya adalah 2, ini 9,2 ya, dikali 60. Ini masih dalam bentuk. Nah, sekarang kita coret nanti. Kita abaikan dulu komanya. Kita kali 6 kali 2 12, simpan 1, 55. Nolnya kita tulis 3 saja ya, 552. Hilang komanya ya. Terus nomor 31. Perhatikan gambar. TU 10, PQ 15, QU 12, PS 9 ya. Ini adalah prisma ya. Jadi alasnya adalah PQUT, ini alas. Karena ini ada tanda siku-siku, berarti di sini juga pasti siku-siku ya. Jadi luas permukaan prisma itu sama dengan luas itu 2 kali luas alas ya, ditambah dengan luas selimut ya. 2 kali luas alas. Alasnya adalah ini 10 ditambah 15 per 2 kali tingginya adalah ini ya, kali 12. Kemudian ditambah luas selimutnya adalah kelilingnya ini ya, keliling, kemudian dikali tinggi. Keliling kita belum punya ini, ini 10, 12, ini 5 ya, 5, 12, ini 13. Pakai triple ya. Berarti kelilingnya adalah 13 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 10, kemudian kali dengan tinggi. Kali dengan tinggi, tingginya adalah 9. Oke. Coret 25 kali 12 300 ya, ditambah ini 28, kemudian 40, 50 kali 9 450 ya, tambahkan jadi 750. Oke ya. Terus nomor 32. Lebar sungai seberang untuk ya, di seberang sungai terdapat sebuah pohon untuk menancapkan tongkat ABCD dengan ukuran seperti pada gambar. Nah, ini kita pakai perbandingan. Ini kita sebut lebar sungai ya. Jadi kita akan mencari lebar sungainya. Nih, Andi ingin menghitung lebar sungai berapa lebar. Jadi L per ini ya, kecil per besar gitu ya. L plus 4 sama dengan ini 6 per 8, 3, 4. Kita kali silang, 4L sama dengan kali silang 3L plus 12 ya. Kemudian ini pindah ruas, jadi 4L min 3L sama dengan 12. L nya sama dengan 12. Jadi lebar sungainya adalah 12. Kemudian nomor 33. Perhatikan sketsa gambar berikut. Sebidang lahan berbentuk trapesium, di dalam terdapat kebun kelapa, di sekeliling kebun dibuat jalan. Jika lahan kebun sebangun, maka luas jalan tersebut adalah, kita perhatikan dulu gambarnya. Nah, kebetulan kita punya angka yang pas, berarti kita tidak usah repot ya. 40, 20, ini setengahnya, berarti ini pasti ini juga setengahnya ya. Ini pasti 28. Ini 52 dibagi 2. Ini 26. Udah, tinggal seperti ini saja. Saya ganti pena dulu.
bidol habis. Ini bentar ya, tinggal dihitung. Jadi luas jalannya tinggal yang besar dikurangi yang kecil. Nah sekarang kita hitung dulu yang kecil nih. 20 ya. Yang besar dulu, luas jalan atau luas arsir juga boleh ya. Luas arsir sama dengan yang besar ini 40 ditambah 52 per 2 kali 28 dikurang 20 ditambah 26 per 2 kali 14. Nah begitu ya. Ini kalau disederhanakan menjadi coret 14 ya. Lalu ini kali, lalu ditambah dulu 92 dikali 14. Kemudian dikurang 14 nya kita biarkan dulu. Ini coret ya. Kalau ini coret dua-duanya. 1 ini 10, ini 13. Jadi 23 kali 14. Nah, tujuannya adalah 14 nya kita keluarkan. 14 kali 92 dikurangi 23. Nah, begitu ya. Sehingga menjadi 14 kali ini 69. Nah begitu. Terus kalau dikali ujungnya 6, ada berapakah yang ujungnya 6? Ada 1. Sudah pasti ini ya, nggak perlu dihitung lagi ya. Terus kemudian nomor 34, kerucut volumenya 20 jika diameter kerucut tersebut diperbesar 3 kali, tingginya 2 kali, maka volume kerucut yang baru. Nah sebetulnya kita bisa mengalihkan ini ya, memperbesarnya, diameternya berarti jari-jarinya juga 3 kali ya. Jadi 3 kali itu maksudnya adalah dilipatkan. Jadi tinggal dikalikan 3 pangkat 2 dikali dengan ini 2 kalinya 2 pangkat 2, 4 kali 9 36 kali 20 itu 720. Ini kalau secara cepatnya seperti itu ya. Kita akan hitung dengan cara yang terstruktur. Jadi luas yang besar itu adalah kerucut sepertiga pi r kuadrat t ya. Sepertiga pi r nya dilipatkan 3 kali. Kalau diameternya 3 kali, otomatis jari-jarinya juga 3 kali ya. Ini 2T. Nah, begitu. Nah, terus sepertiga pi ini 9 R kuadrat, ini 2T ya. 2T tadi. Oh, bukan ini. Tadi salah nih. Ingat saya kuadrat. Bukan ini ya. Ini lalu kita pisah menjadi sepertiga pi R kuadrat T dikali dengan ini 18. Nah begitu. Ini adalah 20 yang ini ya, persegi kali 18, jadi sama dengan 360. Nah begitu. Oke, maafkan bukan ini tadi. Terus nomor 35, nilai ulangan kelas 7C tercatat sebagai berikut. Modus dan rata-rata. Modusnya 7 ya, ini modusnya adalah 7. Nah rata-rata ini yang lumayan ini ya. Min sama dengan, kita akan tambahkan terkecilnya 5. Ada berapa 5? 1 ditambah 6 kali
1 2 3 4 5 kali 5 ditambah 7 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 ditambah 8 kali 1 2 3 4 ditambah 6 nya tadi mana ya, 1 2 3 4 5 6 7, 6 nya kali 6 nya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oh, 6 nya ada 7 ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Oh, 6. Oke, 6. Lalu 9-nya 1 ya. Kita hitung 1, 7, benar 2. Jadi total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti 20 ini benar. Ini 1 tambah ini 7, 15, 19, 1, 20 benar. Oke ya. Terus 5 ditambah 9 nih. 5 ditambah 9, 14. Oke. Ditambah ini 36 ditambah 56 ditambah 32 per 20. Kemudian ini tambahin jadi 50, ini ditambah jadi 88 per 20. 138 per 20. Jadi sama dengan ini 6 koma ya. Kalau 6 koma berarti pasti ini. Oke. Terus nomor 36. Suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Rata-rata tinggi pria 150. Rata-rata tinggi siswa wanita 140. Jika rata-rata tinggi seluruh siswa 148, maka banyak pria adalah, kita akan tuliskan dulu pria ditambah wanita itu semuanya ada 40. Oke, berarti kita punya wanita itu 40 dikurangi pria, karena kita akan menghitung pria ya. Lalu rata-ratanya adalah 148 sama dengan pria dikali 150 ditambah wanita dikali 140 ya, per totalnya adalah 40. Terus 148 kali ya, 148 kali 40 ini sama dengan wanitanya kita ganti dengan ini ke sini nanti. Jadi ini 150P ditambah 140 kali wanitanya kita ganti. Nah, begitu ya. Ini tetap biarkan saja. Kali 40 sama dengan 150P. Nih, 140 dikali 40 dikurang 140P ya. Lalu ini pindah ke sini. 40-nya sudah ada ini ya. 40 dalam kurung 148 dikurang 140. Ini dikurangin ya 10P. Gitu, jadi 40 dikali dengan ini dikurangi 32 sama dengan 10P ya. Ini dicoret, ini dicoret. Tinggal 1 kalikan 8 12. Jadi sebentar. 40 ini 8.
8, kemudian 4 kali ini berarti 4 kali 2 32. Nah, prianya adalah 32. Begitu. 148 dikurang 140 kok 32. Oke, maaf ya. Terus nomor 37. Pengunjung perpustakaan. Suatu hari Ali menemukan sobekan koran memuat pengunjung perpustakaan ya. Rata-rata pengunjung 41 selama 5 hari ya. Kemudian informasi yang ada di koran menunjukkan bahwa data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran, ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Rabu, tolong bantu Ani berapa banyak pengunjung pada hari Rabu ya. Berarti kita akan menghitung rata-rata tadi adalah 41 begitu ya. 41 sama dengan, kita lihat hari Seninnya. Senin itu ada berapa? Ini 45 ya. Ditambah Selasa 40, ditambah ini Rabu singkat R ya, ditambah Kamisnya 30, ditambah Jumatnya 20 per 5 ya. Oke, ini kita kali jadi 205 sama dengan ini, kita tambah semuanya ya, 50, 90, 135 ditambah R. Tinggal dikurangin 105 dikurang 135 Rabu ya, 0 terus 7, jadi R sama dengan 70. Pengunjungnya hari Rabunya paling banyak ya. Terus nomor 38. Aga minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Agam setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Kita amati tabelnya. Lalu pertanyaannya adalah berapa banyak obat yang masih tetap aktif ya, aktif pada akhir hari pertama gitu ya. Artinya kita sebetulnya di sini hanya akan membaca sebuah grafik. Jadi pertama di sini itu minum. Nah, minumnya di sini. Setelah 1 hari itu ada di sini ya. Kurang lebih di sini nih angkanya 32. Nah, setelah 1 hari di sini, kemudian setelah 2 hari berarti ada di sini nih ya. Nah, ini kurang lebih sekitar ya mungkin 3 atau 14-an ya, karena tidak ada angka. Jadi hitungan waktu pada akhir hari pertama itu dari minum kemudian berjalan 1 hari ya, berjalan 1 hari. Jadi dari 80 mg ini 80 itu dalam 1 hari dia masih aktif obatnya, artinya masih berpengaruh begitu ya. Nah, maka dia kalau setelah 4 hari itu sudah mulai mengecil, 5 hari efek obatnya sudah mulai hilang. Oke. Nomor 39. 2 dadu dilemparkan bersamaan 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 10. Jadi kalau 1 dadu itu 2 dadu itu 1,1, 1,2 dan seterusnya. Kemudian 6,1 sampai 6,6 begitu ya. Ini 1,6. Nah, ini semuanya ada 36 ya. Ada 36. Kemudian yang berjumlah 10 ini, yang berjumlah 10 itu 4, 6,
6, 4 sama 5, 5. Begitu ya. Jadi ada 3. Ini 3. Oke. Maka peluang merah muncul mata dadu 10 berjumlah 10 maksudnya nih ya. Ini berjumlah 10 itu adalah 3/36, 1/12. Oke. Ya, nomor terakhir. Roni diperbolehkan ibunya untuk mengambil permen di sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyaknya permen dengan masing-masing warna di kantong ada di grafik. Oke. Berapa peluang Roni mengambil sebuah permen berwarna merah? Oke, kita amati grafiknya ya. Merah 6, oranye 5, kita anggap di tengah saja itu. Kuning 3, hijau 3, biru 2, kemudian ini merah muda ini 4, ini ungu 2, coklat 5 ya. Oke. Peluang Roni mengambil warna permen merah berarti dia peluang merah ya. Peluang merah itu merahnya ada 6 per semuanya. 11, 14, 17, 19, 23, 30. Oke. Jadi sama dengan 1/5. Karena dalam bentuk persen tinggal dikali 100%. Oke, coret. Nah, gitu jadi 20%. Nah. Oke, demikian soal 40 soal sudah selesai. Mohon maaf jika ada yang salah lihat atau mungkin Pak Mul agak beribet ngomongnya. Tapi semoga tetap bisa dipahami ya. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa di soal-soal yang lain.